Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Senang sekali saya bisa berbicara di sini dalam acara Odading Madu bersama UPTD BPSMB Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Bersama saya sudah hadir narasumber Kang Andika Rahyagara. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Kang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu sehat, kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Kang. Sekarang Hmm. nih kita mau ngobrolin apa nih, Kang? Kita sekarang paling akan banyak ngobrol tentang UPTD BPS Bandung. Oh, iya, iya, Kita iya. punya pelayanan dan segala macamnya lah pokoknya. Oke, oke. Sebelum itu, Kang, saya pengen tahu apa sih UPTD BPSMP Agro Bandung itu? UPTD BPSMB Agro Bandung ini merupakan unit pelayanan terpadu daerah Hmm, yang dia di ranahnya sertifikasi ya. sertifikasi. Sertifikasi mutu barang, di mana kita Ya, mempunyai dua pelayanan, yaitu ada pelayanan kalibrasi dan pengujian. kalibrasi dan pengujian. Oh, Betul, itu pelayanan dari UPTD BPSMP Agro. betul. Nah, nih, Kang, bisa dijelaskan nggak Hmm. kalibrasi di sini itu apa sih gitu? Kan kita selama ini Hmm. tahu kalibrasi itu adalah misal kalibrasi arah, Hmm. kalibrasi alat kibrat, kalibrasi kompas. Nah, Oh ya. kalibrasi yang dilayani oleh UPTD BPSMB Agro Bandung sendiri di sini maksudnya seperti apa ya, Kang? Kalibrasi itu benar ya, secara umum memang tentang kebanyakan tentang alat ukur ya, kalau Oh, kalibrasi itu. alat ukur, ya, Betul. ya, kalibrasi alat ukur. Jadi menurut kalau kita lihat di FIM atau vocabulary dari meteorologi, Hmm, kalibrasi itu merupakan suatu rangkaian proses jadinya. ya, ya, Jadi ya. ada rangkaian kegiatan atau rangkaian proses yang Hmm, menghubungkan antara eh, nilai nilai dari suatu alat ukur ya, ya, ya. dengan membandingkan dengan suatu alat standar. Oh, alat Ah, standar. seperti Oh, itu. jadi Jadi, intinya perbandingan satu alat ukur mm, dengan alat standarnya. betul. Nih, kalau begitu, kenapa sih alat ukur itu harus dikalibrasi? Kenapa dikalibrasi? Hmm, Biasanya fungsinya macam-macam sih dan tujuannya pun banyak sebenarnya. hmm. Salah satunya kita fungsinya biar fungsi yang paling utama tuh melihat performa sih biasanya dari Performa suatu alat. dari alat ukur Betul, dari alat tersebut. ukur Ya, ya. ya, ya. Jadi apakah alat ukur itu masih layak dipakai ataukah dia kondisinya sudah error, sudah Oh, harus diperbaiki dan segala macam. hmm, hmm, Bisa hmm. dilihat dari hasil kalibrasi yang kita lakukan di UPT di sini gitu. Nah, alat ukur apa saja yang bisa dikalibrasi di UPTD BPSN Bagro ini? Kita untuk lingkupan sekarang ada di lingkup massa, yaitu ada Masa, anak timbangan ya, sama timbangan. ya, Kita bisa sampai 150 kilogram, ya, kemudian dari anak timbangan kita bisa hmm, sampai 20 kilogram. ya, Kemudian kita ada dari ranah volumetrik, ya. kita ada glassware, ada buret, pipet, gelas ukur, dan juga ada pipet, gelas ukur, dan ya labu ukur juga Labu bisa. ukur itu Ya, sudah terakreditasikan ya. Iya, betul. Yang itu iya, bisa. iya. Nah, contoh gimana nih? Ada orang yang mau melakukan kalibrasi alat ukur ini ke UPTD Hmm. BPSMB Agro. Gimana sih caranya? Caranya kita sebenarnya cukup mudah ya, sama seperti pelayanan-pelayanan di pemerintahan lainnya. Ya, Si pelanggan cukup datang ke kantor kita langsung, mm-mm, membawa alatnya, kemudian membawa surat permohonan juga, jangan lupa yang berisi tentang alatnya, spesifikasinya, mm-mm, kemudian nama perusahaan dan alamat perusahaan yang ditujunya. mm-mm. Kemudian nanti kita akan melihat apakah si alat tersebut bisa dilayani di tempat di sini gitu, di UPT BPSM Agro Bandung. Nah, maksudnya di sana kan bisa dilayani. Apakah Hmm. ada alat ukur yang tidak bisa dilayani untuk dikalibrasi misalnya? Misalnya Ah, ah. ada beberapa alat ukur kita belum ruang lingkupnya belum banyak ya untuk di Ya, sini ya. gitu. Ada Mm-mm, banyak sih yang belum bisa sebenarnya ya. mm-mm. Mungkin dan catatan lain mungkin si alat harus dalam keadaan kondisinya masih bagus Oh, gitu. masih bagus. Ya, Eh, ya, ya. Jadi dalam keadaan di sana itu berarti alat ukur yang rusak tidak bisa dikalibrasi. betul. Iya, iya, Nanti iya. akan ada pemeriksaan kaji ulang kontrak di Kaji kita. ulang kontrak. Mm-mm. Apakah ada misalnya ada error di timbangannya atau misalnya penunjukannya sedikit ngaco gitu ya, kita tidak Mm-mm. bisa melakukan kalibrasi di situ Iya, gitu. iya, iya. Oh, berarti mungkin alat ukur yang rusak itu harusnya direparasi, bukan dikalibrasi. Itu. Betul, Begitu ya. Iya, iya, betul, iya. betul, betul. Nah, kira-kira nih biasanya nih
kalau pelanggan datang di bidang jasa apapun suka nanya nih, berapa lama sih selesainya gitu. Nah, kira-kira di UPTD BPSMB Agro sendiri berapa lama pelayanan untuk kalibrasi ini? Kita maksimal tuh 10 hari kerja ya. Iya. Tapi kita biasanya bisa sampai 3 hari, bahkan mungkin bisa lebih cepat ya kalau misalnya berjalan dengan lancar seperti itu. Itu lancar di sana tergantung apa kan? Apakah misalnya tergantung dari bagusnya alat ukur, atau misalnya sedikit banyaknya alat ukur, atau apa saja tuh yang bisa mempengaruhi lama pelayanan di UPT BPSP Agro ini? Mungkin faktor-faktornya kayak banyaknya antrian ya pastinya. Oh ya, banyaknya antrian. Sama. Kemudian yang kedua mungkin kondisi alatnya juga. Kadang ada alat yang harus kita sedikit reparasi sedikit gitu ya. Nah itu memperlambat itu juga gitu, membuat proses juga. Atau misalnya alatnya kotor, kita butuh waktu lebih lama untuk membersihin dan mengkondisikannya kembali seperti itu. Saya rasa cukup jelas nih untuk kalibrasi ini. Terima kasih Kang sudah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pemirsa kita. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengujian yang akan disampaikan oleh Bapak Prima Pribadi Satrianto. Silakan Pak Prima. Sebagai informasi di UPTD BPSMB Agro ini selain pelayanan kalibrasi juga ada pelayanan pengujiannya berupa komoditas produk agro, yaitu dalam hal ini biji kopi. Selamat siang Kang. Siang Pak. Nah, saya Pak atau Kang aja? Boleh bebas. Oh boleh bebas ya. Kamu sehat Pak? Alhamdulillah. Satu lagi yang kelewatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, barusan kan Kang Andiki sudah menjelaskan tentang salah satu layanan di UPTD BPSMB Agro, yaitu pelayanan kalibrasi. Katanya ada juga yang namanya layanan pengujian. Pengujian apa yang dimaksud di sini? Oh, untuk pengujian kita tuh ada pengujian mutu ya. Jadi pengujian kualitas kalau biasanya di umum itu. Oh, kualitas ya, bukan mutu swab ya? Iya. Ya kualitasnya misalnya contohnya di kita ini yang sedang ramai itu di biji kopi. Biji kopi. Mungkin ada contohnya ya? Iya. Coba Charles. Oh itu biji kopi Kang ya? Nah ini biji kopi bisa dilihat. Nah ini kalau misalnya dari konsumen gitu mau uji ke kita ini minimal tuh masuk di 1 kilo. 1 kilo untuk sampelnya untuk 1 kilo. Ya dan untuk pengujiannya sendiri sebenarnya untuk pengujiannya ini lebih ke apa ya? Hasil ujinya itu nanti hanya berkaitan dengan sampel itu aja gitu. Jadi tidak sampel aja. Tidak mengacu ke yang keseluruhan dari asal sampel ini. Ya. Tapi kedepannya karena kita nanti ada PPC ya, jadi dari kita dari agro yang ngambil sampelnya nanti itu bisa jadi acuan nanti. Iya. Laporan nantinya bisa menjadi keseluruhan. Tapi kan setahu saya kan kopi itu warnanya disebut kopi itu warnanya kan kopi hitam. Nah ini warnanya kok agak kehijau-hijauan. Nah ini apakah ini beda jenis, beda varietas atau apa gitu? Oh iya. Nah di kita ini kan sebenarnya pengujiannya itu mengacu ke SNI ya. SNI-nya itu 012907/2008 tentang biji kopi. Iya. Nah biji kopi sendiri kan kalau misalnya kita lihat itu yang di luar itu kan udah bubuk ya tiap seduh. Nah sebelum dibubuk itu nanti ada yang bentuknya roast bean atau kopi sangrai. Nanti yang warnanya hitam gitu. Berarti ini artinya ini kopi yang belum disangrai gitu. Nah sebelumnya ini ada kopi gabah nih. Ada kopi gabah jadi yang belum di cooling namanya, jadi ini kalau misalnya di petani sendiri deh, di petani ini disebutnya beras justru. Beras ya. Ini beras, biji kopi beras. Sebelumnya karena sebelumnya ada di biji kopi gabah namanya. Masih ada kulit arinya. Masih ada kulit arinya. Seperti kalau misalnya di beras itu gabah di apa namanya? Di heller, dibuang kulitnya. Di kopi pun sama seperti itu kan ya. Iya. Nah, kopinya sendiri kita ada pengujian 2 jenis kopi yang umum ya. 2 jenis kopi yang umum. Ada Arabica sama satu lagi Robusta. Kopi
Jadi kalau Arabica ini sebenarnya sedang banyak di Jawa Barat. Sedang banyak di Jawa Barat. Karena kan ketinggiannya cukup ya. Iklimnya juga dingin. Di biasanya kayak di Gunung Halu, kayak gitu ada. Kalau yang di dekat sini yang daerah Cinunuk itu ada Manglayang gitu, Palasari itu udah lumayan sih banyak gitu sampelnya juga. Sama dari pemerintah sendiri kan menggalakkan untuk perubahan ya dari Robusta ditanami ke Arabica karena nilai jualnya lebih tinggi. Ya, nilai jual dari kopi Arabica lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, Kak. Nah, jadi saya jadi pengen bertanya nih, apa perbedaannya kopi Arabica sama Robusta? Oh ya, kopi Arabica sama kopi Robusta gitu ya. Kalau dari Arabicanya sendiri, Arabica itu kalau orang-orang di lingkungan yang kopi gitu lebih mengincar rasa selain kopi. Jadi ada notes, kalau disebutnya notes ya kalau di kopi itu. Jadi misalnya ada rasanya agak ada rasa buah apa gitu, ada apel misalnya. Ada kopi rasa buah apel. Ya ada gitu. Saya jadi Nah kalau di Robusta itu susah tuh nyari notesnya kayak gitu. Karena lebih mengincar dari si kopinya sendiri, kan kafeinnya sendiri lebih tinggi ya dari Arabica sama Robusta. Jadi Robusta itu kafeinnya itu dengan gramasi yang sama, nikotinnya itu kafeinnya itu dua kali lebih tinggi dari yang Arabica. Kafein dari Robusta 2 kali lebih tinggi dari Arabica. Iya. Nah, ini kan pelayanan biji kopi juga nih. Gimana nih caranya supaya misalnya ada petani biji kopi yang ingin melaksanakan pengujian biji kopinya di UPT DPPS Agro? Ya sebenarnya gampang sih ya. Ya. Tinggal datang aja ke sini, bawa sampelnya, minimal 1 kilo, minimal 1 kilo dibawa aja sampelnya. Terus kalau bisa sampelnya itu yang memang merepresentasikan dari apa ya, barang per karung kan gitu. Kalau kopi itu merepresentasikan dari apa yang ada dalam karung itu gitu. Jadi bisa mau ngambilnya dari atas dulu, tengah sama bawah, nanti dicampur, nanti baru dikasihin ke kita gitu. Biar tahu juga kan sebenarnya dari petani itu sebenarnya kan kita pengujian mutu itu ke arah dua ya. Jadi untuk kerasa nanti ke roasting, sama satu lagi itu kalau misalnya petaninya itu di bawah bimbingan Disbun, dia itu bisa tahu nih sebenarnya ada yang salah dari prosesnya, itu ada yang tahu dari salahnya di mana. Gitu. Kan, contohnya nih ada contohnya, coba Gaston ada sertifikat. Oke. Udah siap sertifikat juga nih Kang ya contohnya. Ini ada contoh sertifikatnya Kang. Iya. Kita itu ada nguji di sini, ada nguji serangga hidup kayak gitu kan ya, serangga hidup. Langsung juga ada kadar kotorannya. Lalu juga ada besar kecilnya biji gitu kita ayak. Iya betul. Langsung ada nilai cacatnya juga. Nah nilai cacat itu kayak biji hitam, biji coklat, biji berlubang, biji pecah, ada banyak lah ya itu. Kita ngujinya kan sesuai SNI juga. Nah dari semua nilai-nilai itu tuh sebenarnya ngaruhnya itu di proses sebelumnya dan nanti dirasanya. Dirasanya. Jadi proses itu menentukan nanti rasa si kopi tersebut ketika sudah diseduh ya. Iya, misalnya nih ada kita dapat di pengujian itu biji kopi yang berlubang. Nah, berlubang itu kan salah satunya disebabkan oleh hama. Berarti kan dalam prosesnya penanamannya itu si biji si kopinya itu sering terserang hama gitu. Terserang hama. Yang tadi serangga itu ya. Serangga. Jadi bisa ada penanggulangan lah gitu. Cuman kan penanggulangan ranahnya di Disbun ya. Iya. Nanti juga kalau diproses roast bean nanti cita rasanya itu akan mengurangi gitu. Misalnya banyak nih dalam satu komoditi itu satu kali kita ngerosting, ternyata yang kita roasting setengahnya itu biji berlubang gitu. Nah nilainya itu nilai nanti ada biji cita rasanya itu agak kurang juga. Oke. Dari roasting kan? kurang. Roasting? Ya di roasting apabila stand up comedy itu suka di roasting bukan gitu kan? Bukan, lebih disangrai sih. Iya tadi disangrai ya. Berarti biji kopi itu di roasting, berarti biji kopi tersebut disangrai. Ya bahasa kerennya itu di roasting. Nah, kita juga di UPTD ini udah ada nih alatnya ya. Jadi sedang persiapan juga. Mungkin tahun depan udah bisa berjalan untuk yang kopi sangrainya. Jadi selain pengujian nanti UPTD kedepannya akan ada pelayanan sangrai kopi gitu. Nanti kita coba juga karena untuk pengujian cita rasa ini kita perlu biji yang sudah di roasting. Ada pengujian cita rasa juga nanti. Cita rasa juga, ranahnya ke situ sih. Oke Kang,
kenapa gitu ya kalau misalnya tadi setelah dijelaskan panjang lebar mengenai apa pengujian biji kopi tentang roasting dan segala macam, kenapa sih si biji kopi ini harus diuji gitu? Biar apa sih? Apa manfaatnya bagi konsumen atau petani dalam apa dalam hasil panennya ini diuji gitu ya? Kenapa ini harus diuji gitu? Biar apa? Karena Gitu? manfaatnya banyak sebenarnya untuk pengujian. Pertama kan kita ingin tahu dulu nih sebenarnya si biji kopi ini tuh kualitasnya baik atau enggak. Satu Pertama itu. gitu. Karena kan biji kopi ini nggak selesai di sini ya gitu. Untuk dinikmati kan memang lewati proses lagi. Proses lagi. Cuman untuk proses yang cukup riskannya dia di proses hasil biji kopi ini gitu. Yang pertama itu dari kadar air aja, kita lihat dari kadar air ya. Kadar air itu kalau di SNI-nya itu maksimal di 12,5%. Mungkin bisa dilihat di sertifikatnya itu. Iya. Di standarnya sendiri itu 12,5%. Kalau lebih tinggi dari itu sebenarnya itu nggak lolos mutu gitu kan, nggak lolos mutu. Artinya itu ada potensi dia akan berjamur gitu. Jadi kalau bisa sih memang di bawah 12,5% gitu. Tapi kalau berkaca sama yang lain gitu ya, misalkan sama yang lain pengujian yang lain, kan SNI itu cuma mentok di 12,5 ya. Ya, Gimana kalau 12,5. misalnya di bawah itu misalnya cuma 4% atau gimana? Nah, itu sebenarnya juga agak kurang bagus juga. Iya. Nah, itu nanti untuk idealnya sendiri sih di 8 sampai 12 8 sampai 12%. 12%. Iya. Udah paling cocok sebenarnya untuk diproses roasting gitu, di roasting kopi. Iya. Terus apalagi ada ayakan misalnya. Ayakan. Di ayakan ini kita tentu ini ada biji besar, ada biji sedang sama biji kecil kan ya. Nah, untuk kualitasnya itu maksudnya gini, si kualitasnya itu apakah memang satu batch-nya itu biji sedang semua, biji besar semua, biji kecil semua, atau campur. Campur. Nah, gitu. Yang bagusnya itu sebenarnya yang homogen, jadi tidak tercampur ya. Gitu. Rata kalau gitu. biji besar, Rata ukurannya itu rata ya, ya. seragam. Emang apa pengaruhnya keseragaman dari biji kopi tersebut dengan rasa nantinya? Nah, kalau di ini ya, kalau di prosesnya itu nanti di proses roasting. Jadi semakin dia homogen, misalnya besar semua, nanti matangnya itu rata. Oh iya. Jadi kalau misalnya nyampur nih biji besar sama biji kecil, yang biji kecil kan nanti matang duluan ya. Nah, matang duluan, sedangkan yang besar itu belum matang. Yang kecilnya nanti ketika si biji besarnya udah matang, biji kecilnya gosong gitu. Gosong. Nah, gosong ini kan jadi gak enak ya. Iya. Itu jadi itu yang mempengaruhi nanti rasa kopinya karena biji yang tidak seragam nanti biji yang lebih kecil waktunya lebih sebentar daripada yang besar gitu. Duluan, lebih cepat kok gosong. Iya. Apalagi ada banyak sih apa ya? Ada nih Kang nih. Kalau dilihat dari sertifikat ini kan misal nih sertifikat ini kesimpulannya nih kan ada mutu 2. Nah, ada klasifikasi mutu di biji kopi ini sebenarnya ada berapa sih? Pertama nih kita bagi dua ya. Ya. Ini menarik nih. Ya. Jadi kita di persyaratan mutu ada 2, persyaratan umum sama persyaratan khusus. Nah, si mutu kita bisa mendeklarasikan bahwa ini adalah mutu 2 ketika dia memang sudah lolos di syarat umum dulu. Syarat umum itu kan ada di kadar air, langsung juga di kadar kotoran, serangga, dan bau kapang. Iya. Bau kapang, jamur ya? Bau yang sebenarnya mengganggu sih gitu ya. Jadi baunya bukan kopi banget. Bukan aroma kopi ya. Jadi bau asing selain aroma kopi. Itu. Nah, ketika dia udah lolos di syarat umum, masuk ke syarat khusus. Syarat khusus. Nah, syarat khusus ini salah satunya adalah defect atau nilai cacat. Nilai cacat. Nah, nilai cacatnya itu ada banyak poinnya nih, kayak misalnya biji hitam tuh poinnya 1. Biji hitam tuh poinnya 1. Nah, sedangkan biji pecah itu nilainya 1/5. Jadi kita biji pecah 5 baru bisa menyaingi nilai biji hitam 1. Nah, nanti kita nilai total semua dari satu pengujian ya. Pengujian itu 300 gram. Jadi yang tadi yang misalnya sampel masuk 1 kilo, kita ambil dulu nih 300 gram, langsung kita uji. Nah, dari yang 300 gram ini kita pilihin tuh si biji-biji yang tidak normalnya ya. Gitu. Tidak normalnya kita pilihin, langsung kita pisah-pisah lagi mana yang biji hitam, biji coklat, biji pecah. Sesuai dengan nilai cacat yang ditemukan pada sampel tersebut. Nanti kita jumlah
nilainya, nanti ketemu hasilnya kayak mutu 1 nih. Mutu 1 itu dia di Nilai nilai sidangnya itu maksimal di 11. 11. Gitu. Langsung di mutu 2 itu ada di 11 sampai 20-an. Sampai 20-an. Iya, iya, iya. Benar sekali Kang ya. Tidak terasa ini waktu sudah off ya gitu, Boleh sudah diminum ya? Boleh. apa? Ini boleh diminum ya? Boleh silakan. Boleh silakan dinikmati. Itu kopi mutu 1 kayaknya. Iya, iya. Kopi mutu 1. Tidak terasa ya waktunya kita sudah habis ya. Terima kasih atas penjelasannya, jelas sekali. Mungkin bila nanti misalnya ada yang bertanya tentang pelayanan di UPTD BPSMB Agro, ada yang kurang jelas, bisa langsung datang ke UPTD BPSMB Agro atau ada Instagramnya ya. Ada Instagramnya, bisa di Instagramnya di BPSMB _Agro Bandung. Nah, BPSMB _Agro Bandung. Terima kasih kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.